Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik semua. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Sudah siap semua? Mari kita mulai pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Kita lanjutkan pada pembelajaran yang ketiga, gotong royong. Nah, perhatikan gambar-gambar tersebut. Ada gambar membersihkan selokan, gambar orang bekerjasama mendirikan rumah, dan yang terakhir adalah gambar anak pramuka mengumpulkan dana bantuan untuk bencana. Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa di sekitarmu? Dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Yang terakhir, dan mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Seperti itu gambarnya, ya. Ada gotong royong. Ayo membaca. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Kira-kira apa saja pengaruhnya? Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan juga 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia, sedangkan di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bersama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya bersama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Ya, dan juga itu menjadi sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Kalian bisa perhatikan pada gambar peta tersebut, ya, ternyata di persilangan, ya, yang membuat ini sangat strategis sekali. Siti dan Lani datang berkunjung ke rumah Dayu. Nah, ketika itu Dayu sedang membantu ibunya membuat sesaji. Sesaji tersebut akan dipasang di beberapa sudut rumah Dayu. Sesaji yang dibuat Dayu dan ibunya terdiri atas beberapa jenis bunga. Sesaji tersebut diletakkan di dalam wadah yang terbuat dari janur. Janur itu apa? Daun kelapa yang masih muda, ya. Ibu Dayu begitu terampil merangkai sesaji. Demikian juga si Dayu. Nah, rupanya Dayu sudah terbiasa membantu ibunya menyiapkan sesaji. "Hai Dayu, kamu kelihatannya terampil sekali membuat sesaji itu," kata Lani. Dayu pun senyum. "Ibu yang mengajariku, setiap hari kami membuat sesaji. Mungkin karena aku sudah terbiasa, jadi terlihat terampil oleh kalian," jawab si Dayu. Siti yang sedari tadi tak henti menjadi kegiatan membuat sesaji itu, akhirnya tak tahan untuk bertanya kepada Dayu. "Bolehkah aku tahu mengapa kamu membuat sesaji setiap hari, Dayu?" tanya Siti. "Bagi kami, masyarakat beragama Hindu, pada saat memulai hari, kami berdoa dengan diiringi sesaji bunga. Sesaji ini diperuntukkan bagi para dewa sebagai ucapan syukur dan memohon perlindungan.
jawab dari bersungguh-sungguh. Tentu kalian juga punya cara sendiri untuk mengucap syukur dan memohon perlindungan, bukan? Kata Dayu sambil tersenyum. Ya Dayu, kami mempunyai cara yang berbeda memang, tapi ternyata tujuannya sama ya, seru Siti dengan Rian. Ayo membaca. Nah, masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang ada hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti gambar para pecalang tersebut yang sedang diberikan pemahaman oleh Bapak Kepolisian. Pecalang itu petugas keamanan adat di daerah Bali. Sejarah telah menunjukkan betapa terbukanya masyarakat Indonesia terhadap masyarakat lain yang berbeda. Salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, sekitar tahun 1900-an ya, Bali diperintah oleh Raja Dalem Watu Renggong, yaitu sekitar 1480 sampai 1550. Saat itu Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja Dalem Watu Renggong ya, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Nah, masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan agama di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau taraweh dan kebaktian Minggu, masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan juga gereja. Seperti pada gambar tersebut ya, itu gambar orang Muslim sedang mengerjakan sholat, itu dijaga oleh para pecalang dari Bali yang beragama non-Muslim. Refleksi, apa yang sudah aku pahami pada pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang gotong royong. Kita juga mempelajari tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, sebagai bahan belajar kalian nanti, agar kalian lebih paham lagi dengan materi ini, kalian bisa mengerjakan LKS latihan pembelajaran 3 pada halaman 74 sampai dengan halaman 75. Tidak usah dikumpulkan ya, cukup dikerjakan saja sebagai bahan pembelajaran. Jangan lupa kritik, saran dan masukannya agar bisa lebih baik lagi untuk pembelajaran kedepannya. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, selalu berdoa, dan juga patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Ingat, tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.